Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Nur Aminah dari Prodi PAUD 2019 Universitas Pancasakti Kampus D Bekasi. Kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS semester 5. Dan kali ini saya akan membawakan materi dari mata kuliah kurikulum PAUD yang diampu oleh dosen kita, yaitu Ibu Hajah Dr. Anda Suhartiningsih, MPD. Kali ini saya akan membawakan tema yang berjudul penerapan kurikulum PAUD. Yang pertama, standar PAUD. Standar pendidikan anak usia dini telah diatur berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. Standar pendidikan anak usia dini berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan tindak lanjut pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan anak usia dini yang bermutu sebagai acuan setiap satuan dan program pendidikan anak usia dini untuk mewujudkan pendidikan nasional dan dasar penjamin mutu pendidikan anak usia dini. Selanjutnya, kurikulum PAUD. Kurikulum merupakan perencanaan kegiatan pembelajaran pada pendidikan formal. Kurikulum berisi 4 aspek, yaitu aspek tujuan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Selanjutnya, kurikulum PAUD atau TK. Kurikulum PAUD memiliki ciri khusus sebagai konsekuensi dikhususkannya pendidikan anak usia dini. Ada beberapa ciri kekhususan kurikulum PAUD. Yang pertama, bersifat unified, yaitu kurikulum tidak hanya bersifat integrated tetapi bersifat unified. Artinya sangat terpadu, tidak ada mata pelajaran seperti pelajaran di SD. Esensi konsep yang ada dalam mata pelajaran dipadukan oleh tema. Yang kedua, dinamis. Dinamis kurikulum sangat dianjurkan untuk mengakomodasi apa yang terjadi di sekitar anak. Yang ketiga, sesuai dengan perkembangan anak. Jadi, kurikulum PAUD untuk anak usia 0-2 tahun, 3-4 tahun, dan 5-6 tahun berbeda karena disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak. Yang keempat, bersifat holistik. Dalam kegiatan pembelajaran, dalam satu hari guru menggunakan satu subtema, sehingga dalam waktu 5-6 hari atau seminggu semua tema telah digunakan. Yang kelima, sesuai dengan lingkungan terdekat anak. Contohnya, anak-anak di pantai akan menggunakan lingkungan daerah pantai dan masyarakat nelayan untuk pijakan belajarnya. Selanjutnya, model pembelajaran. Model pembelajaran adalah suatu konsep yang digunakan untuk melaksanakan pembelajaran. Nah, di PAUD ada beberapa model pembelajaran. Yang pertama, ada model BCCT, yaitu pendekatan BCCT merupakan pendekatan yang memperhatikan perkembangan anak, yaitu kognitif, bahasa, sosial emosional, dan fisik motorik. Yang kedua, model sentra. Di dalam sentra dilengkapi 3 jenis kegiatan bermain, yaitu bermain sensorik motorik, main peran, dan main pembangunan. Macam-macam sentra adalah sebagai berikut. Yang pertama, sentra balok, yaitu sentra yang memfasilitasi anak bermain tentang konsep bentuk, ukuran, dan keterkaitan bentuk, kerapihan, ketelitian, bahasa, dan kreativitas. Yang kedua, sentra peran kecil atau mikro, yaitu untuk mengembangkan kemampuan berpikir abstrak, kemampuan berbahasa, sosial emosional, menyambungkan pengetahuan yang sudah dimiliki dengan pengetahuan baru dengan menggunakan alat main peran berukuran kecil. Yang ketiga,
sentra bermain peran besar atau makro. Ya, ini hampir sama dengan sentra bermain peran kecil, bedanya ada di alatnya. Kalau yang tadi di mikro itu alat permainannya kecil-kecil seperti alat dokter-dokteran itu tidak sebesar yang aslinya. Kalau yang di makro biasanya itu bermain pasar-pasaran atau bermain dagang-dagangan itu biasanya disediakan oleh gurunya alat permainan yang hampir sama ukuran dengan yang aslinya. Selanjutnya, sentra imtak, yaitu untuk mengenalkan kehidupan beragama dengan keterampilan yang terkait dengan agama yang dianut anak. Yang kelima, sentra seni. Sentra seni dapat dibagi dalam seni musik, seni tari, seni kriya, atau seni pahat. Penentuan sentra seni dikembangkan tergantung pada kemampuan satuan PAUD. Misalkan di PAUD A hanya mampu di seni musik atau di seni kriya, tapi minimal di dalam satuan PAUD itu ada 2 seni. Biasanya yang dipakai itu seni musik dan seni tari. Selanjutnya ada model pembelajaran sudut. Model pembelajaran sudut memberikan kesempatan kepada anak untuk belajar dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya ada model pembelajaran tematik terpadu. Salah satu ciri khas pembelajaran yang digunakan dalam kurikulum 2013 PAUD adalah pembelajaran tematik terpadu. Dalam pembelajaran tematik terpadu di PAUD, kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk satu tema, subtema, atau sub-subtema dirancang untuk mencapai secara bersama-sama kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan dengan mencakup sebagian atau seluruh aspek perkembangan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.